Sedang apakah kau, Danawari? Apakah kau saat ini tengah membayangkan bagaimana keadaanku? Atau sedang apa aku kini? Gumam Bayangkara Jayabaya. Bayangkara Jayabaya kini memandang langit yang bersih dan membiarkan kerinduan di hatinya berbicara. Setelah setahun berlalu dan kini ia menggenggam kebanggaan sebagai salah satu dari sangat sedikit pasukan khusus Bayangkara, Jayabaya merasa telah tiba waktunya untuk memenuhi janjinya kepada gadis itu. Pada suatu hari pula, Jayabaya pernah memperbincangkan secara khusus dengan Begal Gajah Mada untuk meminta waktu menyempatkan mendahulukan kepentingan pribadi itu. Begal Gajah Mada ternyata tidak berkeberatan dan juga memberinya izin. Namun kini ternyata arah angin mendadak berubah. Sebagaimana Sri Jaya Negara yang telah menjadi buronan, para prajurit Bayangkara kini juga menjadi sasaran bidik bagi Raghayan Kuti. Bila Rakuti langgeng menjadi seorang raja setelah tindakan makar yang dilakukannya, adakah Bayangkara masih merupakan kebanggaan? Sang waktu kini mulai terus bergerak. Dengan berkuda, perjalanan mereka kini menjadi lebih cepat dan aman. Setidak-tidaknya makin jauh dari jangkauan pasukan berkuda pemberontak. Dengan cara pengawalan yang dilakukannya, Begal Gajah Mada sama sekali tidak khawatir terhadap pengejaran yang dilakukan oleh para pendukung atau kaki tangan Rakuti. Apabila ada yang dicemaskan oleh Begal Gajah Mada, justru itu adalah mata-mata musuh yang telah menyusup di tubuh Bayangkara. Sepanjang perjalanan yang ditempuhnya, Begal Gajah Mada terus berusaha untuk mengutak-atik dan juga membuat hitungan menerka siapa sebenarnya pengkhianat itu. Tetapi ternyata hal itu selalu terhalang oleh pengenalannya atas segenap anak buahnya yang semuanya amat baik. Siang itu pun kemudian bergeser ke arah datangnya malam yang diterangi oleh cahaya rembulan yang terang benderang. Setelah melakukan istirahat sejenak untuk memberikan kesempatan kepada kuda-kuda tunggangannya mengisi perut dengan menyantap rumput yang menghijau yang tumbuh subur di tepian sebuah sungai, Gajah Mada kemudian memimpin lagi perjalanan itu dengan mengabaikan keluhan Sri Jaya Negara yang merasa amat begal di seluruh tubuhnya. Jauh di belakang sana, rombongan pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Gagak Bongol dan Lembang Laut terus memacu kuda mereka berderap menuju ke arah yang sama, dan hanya beberapa jenak waktu yang mereka gunakan untuk beristirahat memberi kesempatan kepada tunggangan mereka untuk memulihkan tenaga. Jarak yang membentang dengan ibu kota Majapahit kini semakin jauh. Membayangkan jarak yang demikian jauh itu, Rakuti tentu merasa tidak yakin akan mampu meringkus Sri Jaya Negara yang dianggap bisul di tubuhnya. Apalagi dengan jarak yang demikian jauh, pada jarak jangkauan yang cukup saja sulitnya tidak ketulungan, mengingat pasukan Bayangkara yang hanya kecil itu saja punya kemampuan bertahan luar biasa dan mereka juga terlalu banyak akalnya. Sang waktu kini bergulir hingga pagi berikutnya. Sri Jaya Negara kini telah benar-benar dalam keadaan letih. Di sebuah perempatan jalan, Gajah Mada kemudian menghentikan kudanya. Gajah Mada tidak berbicara apapun, tetapi matanya kini tajam memandang beku ke jalan panjang di depan yang entah berujung menuju kemana. Isyarat tangan kiri yang diangkat oleh Begal Gajah Mada kemudian segera diterjemahkan oleh Bayangkara Jayabaya. "Bagaimana, Kakang?" tanya Jayabaya. Kartiko Sinumping, Panjang Sumprit, dan Lembu Pulung kini memperhatikan dari atas kuda masing-masing. Mereka menjauh ketika Gajah Mada memberi isyarat dengan tangannya untuk menjauh.
ketika Bayangkara itu tahu Bekel Gajah Mada akan memberikan perintah sandi atau perintah khusus. Orang-orang melakukannya dengan penuh gairah, sampai lupa kepada anak istri. Tetapi bukan adu jago, ucap Gajah Mada dengan tegas yang kemudian disimak dengan cermat oleh Jayabaya. Apa maksudnya itu, Kakang? Coba kau ulang kalimat tadi, ucap Gajah Mada. Jayabaya kini mengurutkan kening. Orang-orang melakukannya dengan penuh gairah, sampai lupa kepada anak istri. Namun bukan adu jago. Wajah Gajah Mada kini masih tetap membeku. Namun sejenak kemudian ia mengangguk. Jayanegara mengerutkan kening karena merasa belum memahami maksud dari Gajah Mada itu. Pimpinan pasukan Bayangkara itu kemudian menyempatkan mendongak ke angkasa melihat ribuan ekor burung beranjangan yang terbang berarakan entah kemana. Di belahan langit yang lain, seekor burung elang terlihat dimusuhi oleh seekor burung yang lain yang lebih kecil. Burung yang lebih kecil itu tentu marah besar kepada burung elang yang telah mencuri telur, bahkan juga memangsa anaknya. Hafalkan apa yang aku sampaikan itu, dan katakan kepada lembang laut manakala telah sampai di Angawiat. Mulai dari perempatan jalan ini, aku akan mengambil arah lain. Kemana lembang laut menyusul adalah dari bagaimana otaknya bisa menemukan jawaban dari kalimat sandi itu, ucap Gajah Mada. Bayangkara Jayabaya kini mangkut-mangkut. Kamu, Panjang Sumprit dan Lembu Bulung, lanjutkan perjalananmu sekarang juga. Sementara perjalananku berikutnya hanya akan ditemani oleh Kartiko Sinumping. Lanjut Gajah Mada lagi. Tanpa harus banyak diulas lagi, Bayangkara Jayabaya kemudian segera bertindak menerjemahkan perintah itu dengan tangkas. Ayo semuanya berangkat. Kartiko Sinumping tetap tinggal. 3 orang Bayangkara yang ditunjuk itu segera menyentakkan tali kendali kuda mereka dan berderap melanjutkan perjalanan menuju ke arah yang masih jauh dan membutuhkan banyak waktu untuk sampai ke tempat yang dituju. Debu yang tebal kini berhamburan mengepul untuk kemudian tersapu bersama angin. Kartiko Sinumping kemudian mendekati Bekel Gajah Mada. Kelak kita akan kembali untuk menjungkalkan Rakuti dari perbuatannya. Oleh karena itu, mendahului saat itu tiba, aku minta kau melaksanakan perintah yang aku berikan, ucap Gajah Mada. Kartiko Sinumping memandang tajam tetapi tidak berbicara apapun. Kau kembalilah ke kota Raja Majapahit untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Aku beri kewenangan kepadamu sepenuhnya untuk mengambil langkah dan tindakan guna mempersiapkan serangan balik yang mematikan. Lakukan hubungan dengan pihak manapun yang masih mendukung Tuanku Jayanegara. Pantau tindakan apa saja yang dilakukan oleh Rakuti dan bagaimana sikap rakyat dalam memandang pemerintahannya. Akan lebih bagus lagi jika kamu bisa membentuk jaringan telik sandi dan pasukan bawah tanah untuk mengganggu gerakan apapun yang akan dilakukan oleh Rakuti. Beri kesan Bayangkara tetap berada di kota raja dan membayangi tingkah mereka. Kelak apabila aku ingin bertemu denganmu, aku akan melepas panah 3 ganda, yang berarti itu tengah malam kamu harus menemuiku di Sumur Gandrung. Paham? Paham, Kakang, jawab Kartiko Sinumping dengan tangkas. Sri Jayanegara kemudian mendekatkan kudanya dan mengeluarkan sesuatu dari buntalan pakaiannya. Bawa lencana ini sebagai bukti. Kau kini tidak ubahnya sebagai aku, kata Kolok Gemet. Kolok Gemet kemudian menyerahkan sebuah lencana yang terbuat dari emas yang mengkilat.
Dalam pasewaan, Srijaya Negara mengenakan lencana yang berbentuk segi lima berpahat gambar mahkota yang berteteskan berlian melekat pada baju di bagian dada kirinya. Mahapati Aryatata juga memiliki lencana sebagai tanda jabatan Mahapati yang telah didudukinya. Tetapi semuanya tidak terbuat dari emas. "Jangan sampai benda itu hilang," ucap Gajah Mada. Kartiko Sinumping kini mengangguk. "Dan juga jangan kau jual," tambah Jaya Negara yang tersenyum. Wajah Kartiko Sinumping yang semula tegang kini melumer dan tertawa. "Baiklah, kau sudah punya gambaran langkah apa yang akan kau lakukan nanti?" "Sudah, Kakang." "Bagus. Hargai waktu dengan mahal. Berangkat dan berjuanglah. Bagaimana cara Tuanku Jaya Negara bisa kembali ke tampuk pimpinannya? Sebagian adalah bagaimana caramu dalam mempersiapkan jalannya kembali." "Baik, Kakang. Akan aku buatkan terowongan khusus untuk itu," jawab Kartiko Sinumping dengan tegas. "Terowongan itu akan langsung tembus menuju ke jantung Rakuti bersama dengan segenap pendukungnya. Aku akan menggunakan gagasan dan berusaha melahirkan gagasan-gagasan untuk sekaligus menerjemahkannya." "Bagus, aku percaya itu. Berangkatlah dengan menggunakan jalan lain supaya kamu tidak berpapasan dengan rombongan Gagak Bongol dan Lembang Laut. Sebelum mata-mata yang menyusup di tubuh Bayangkara tertangkap, aku menganggap gerakan apapun yang kita lakukan tidak aman. Kau paham?" Tentunya Kartiko Sinumping kini sedikit sulit untuk memahaminya. Maka dengan jelas dan gamblang, Bekel Gajah Mada kemudian menceritakan bagaimana sepak terjang perbuatan Telik Sandi Rakuti yang telah menyusup di tubuh pasukan Bayangkara. Kartiko Sinumping yang belum memperoleh berita dari siapapun kini kaget ketika mendengar Gajah Mada menyebut Panji Sabrang telah mati. Panji Sabrang merupakan bagian dari komplotan Telik Sandi itu. "Itulah sebabnya aku ingin sementara kau bekerja sendiri. Aku yakin pasti kau bisa," ucap Gajah Mada. "Akan aku usahakan sebaik-baiknya, Kakang. Kepercayaan yang Kakang Bekel berikan, juga restu dari Sri Baginda, merupakan kehormatan dan kebanggaan yang tiada terkira," ucap Kartiko Sinumping. Sejengkal waktu kemudian, Bayangkara Kartiko Sinumping membalapkan kuda tunggangannya justru berbalik kembali ke arah Majapahit. Ia meninggalkan Bekel Gajah Mada hanya berdua dengan Srijaya Negara agar tidak berpapasan dengan teman-temannya. Sebagaimana permintaan dari Bekel Gajah Mada, Bayangkara Kartiko Sinumping kemudian mengambil ke arah jalan lain. "Tuanku butuh istirahat?" Bekel Gajah Mada tiba-tiba bertanya. "Ya tentu saja," jawab Jaya Negara dengan lahap. Gajah Mada kemudian memperhatikan gerumbul pohon bambu yang amat lebat tidak jauh dari perempatan jalan yang sepi itu. Di belakang gerumbul bambu itu tentu merupakan tempat yang cukup untuk bersembunyi untuk mereka beristirahat. Di tempat itulah Gajah Mada kemudian mempersilakan kepada Srijaya Negara untuk tidur beberapa jenak. Soal perut, Raja Majapahit itu tidak kelaparan lagi sebagaimana hari-hari sebelumnya karena sepanjang perjalanan yang ditempuh ketika melewati sebuah warung disempatkan mereka untuk membeli makanan yang tahan lama. Srijaya Negara yang berbaring beralaskan rerumputan dan berbantal buntalan barang bawaan milik Gajah Mada kemudian bangkit lagi. Orang-orang melakukannya dengan penuh gairah, sampai lupa kepada anak istri. Tetapi bukan adu jago. Apa itu maksudnya Gajah Mada? Bertanya kini Srijaya Negara. Gajah Mada menoleh. Itu adalah petunjuk bagi Gagak Bongol dan Lembang Laut untuk kemana ia harus menyusul kita, Gusti. Kemana? Gajah Mada tidak bermaksud tersenyum. Ia
juga tidak bermaksud bercanda dengan apa yang telah diucapkannya. Hamba tuanku, hamba tidak boleh memberitahu tuanku, karena tuanku nanti akan bisa membocorkannya kepada orang lain. Jaya Negara kini tertegun, namun sejenak kemudian Sri Jaya Negara tertawa. Sekarang sebaiknya tuanku beristirahat. Agak siang nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menemui Lurah Badender, jawab Gajah Mada. Lagi-lagi Sri Jaya Negara yang bermaksud memelihara diri yang beralaskan rumput itu kemudian bangkit lagi. Jadi itukah yang kau sembunyikan di balik pesan aneh untuk para pasukanmu itu? Tanya Jaya Negara. Hamba tuanku, silakan beristirahat. Sri Jaya Negara berbaring dan dengan cepat dorongan rasa capek dan kantuk menyebabkan raja yang tergusur itu tertidur dengan pulas. Gajah Mada mengamati keadaan dan kembali harus meyakinkan pada kuda-kudanya berada pada tempat yang aman dan tidak menarik perhatian siapapun. Pada dasarnya, deretan rumpun bambu yang amat tebal itu memang merupakan persembunyian yang baik. Matahari memanjat kini agak tinggi ketika suara gaduh rombongan berkuda yang akan melewati tempat itu hinggap di gendang telinga Kolok Gemet. Sri Jaya Negara kini bergegas bangun, tetapi Gajah Mada melekatkan telunjuk jari kelingking ke hidungnya, sebuah isyarat agar Sri Jaya Negara tidak bersuara. Siapa mereka? Bisik Jaya Negara. Gagak Bongol dan teman-temannya, tuanku. Lalu, mengapa kita malah bersembunyi? Mengapa kau tidak menghadangnya? Tidak, tuanku. Biar saja mereka ke Angawiyat. Dari Angawiyat, Lembang Laut dan Gagak Bongol akan menyusul kita ke Pegunungan Kapur Utara. Pegunungan Kapur Utara. Tempat itu sempat mendapatkan perhatian dari hati Jaya Negara atas dasar laporan dari salah seorang pejalan yang gemar menelusuri satu tempat ke tempat yang lain dari orang yang oleh Gajah Mada disebut sebagai Prapanca yang dijulukinya sebagai juru warta. Dikirimlah bantuan makanan ke wilayah yang tengah dilanda kekeringan dan juga kesulitan bahan makanan itu. Berpuluh-puluh pedati bahan makanan dan kebutuhan yang lain dikirim untuk menolong para kawulo di Pegunungan Kapur Utara yang tengah dilanda oleh paceklik. Kini Begal Gajah Mada mengarahkan perjalanan penyelamatan Raja Majapahit itu ke sana. Tempat yang menjadi pilihan arah Begal Gajah Mada itu sebenarnya tidak seberapa jauh bila ditarik garis lurus dari ibu kota Majapahit. Tetapi karena perjalanan melingkar yang dipilih dalam rangka menghapus jejak mereka, perjalanan itu menjadi 2 kali lipat jauhnya. Derap rombongan berkuda itu semakin lama semakin dekat. Dari sela-sela rimpun pohon bambu, Gajah Mada dan Sri Jaya Negara melihat rombongan pasukan berkuda itu memang benar adalah Gagak Bongol dan Lembang Laut beserta segenap pasukan Bayangkara. Yang berkuda di barisan paling belakang ini ikut membedal kuda dengan penuh semangat adalah Singopraben. Namun Gajah Mada kini segera mencuatkan kedua alisnya. Ada apa, Gajah Mada? Bertanya kini Kolok Gemet. Hamba tidak melihat Risang Pancerlawang. Apa artinya itu? Begal Gajah Mada kini berpikir. Butuh beberapa jenak, Gajah Mada mencoba mencari jawabannya, tetapi ia tetap tidak menemukannya. Sebuah prasangka kini justru muncul di benaknya terkait dengan ulah mata-mata yang selama ini menjengkelkan hatinya. Risang Pancerlawangkah orangnya? Bertanya kini Gajah Mada dalam hatinya. Gajah Mada tentu tidak menduga Risang Pancerlawang telah kehilangan nyawa sebagai akibat dari perbuatan Bayangkara pengkhianat yang menjadi telik sandi dari Rakuti.
Manakala matahari memanjat semakin tinggi dan Sri Jayanegara merasa agak pulih kesegaran pikirannya, Begal Gajah Mada kemudian memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tidak sebagaimana rombongan pasukan Bhayangkara yang mengambil jalan lurus ke arah matahari tenggelam, Begal Gajah Mada mengambil jalan yang menyimpang ke kanan. Perjalanan yang akan ditempuh untuk menuju pegunungan Kapur Utara dengan berkuda setidaknya membutuhkan waktu sehari semalam. Sebaliknya, perjalanan yang ditempuh oleh Lembang Laut beserta dengan Gagak Bongol dan juga para anak buahnya menuju ke Angawiyat membutuhkan waktu yang lebih panjang karena jaraknya lebih jauh. Apabila dari Angawiyat nantinya kita melanjutkan perjalanan ke Padender, jarak tempuhnya lebih jauh lagi karena perjalanan yang melingkar kembali ke arah timur menyusur ke Jawa bagian utara. Ketika menyusur lebatnya hutan Saratan, lamat-lamat di arah Surya tenggelam terlihat megahnya Argolawu yang menjulang tinggi menggapai langit. Dari Angawiyat, bentuk gunung itu terlihat lebih jelas dengan arah pandang ke barat laut. Sehari semalam pun kemudian berlalu dengan cepatnya. Rombongan pasukan berkuda di bawah pimpinan Lembang Laut dan Gagak Bongol akhirnya kini tiba di Angawiyat. Di sebuah bulak panjang yang nyaris tanpa tepi, di tempat yang banyak ditumbuhi ilalang serta rumput alang-alang, Bhayangkara Joyoboyo, Panjang Sumprit dan Lembu Pulung membuat perapian berjajar 3 dan masing-masing sedikit terpisah. Di mata orang yang tidak memahami, asap yang membubung dari 3 perapian itu tidak lebih dari perbuatan petani yang tengah membersihkan ladang dari daun-daun kering. Namun tidak demikian bagi pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Lembang Laut dan Gagak Bongol. Warna kekuningan pada asap yang mengapung di udara yang terbawa oleh gerak angin mempunyai makna tertentu bagi mereka. Manakala rombongan pasukan Bhayangkara di bawah pimpinan Lembang Laut itu telah bergabung dengan Bhayangkara Joyoboyo, Lembu Pulung dan Panjang Sumprit, rasa penasaran kemudian menyeruak di dalam benak mereka manakala mereka tidak melihat Begal Gajah Mada dan juga Sri Jayanegara. Namun semua kini segera memahami ketidakberadaan Gajah Mada dan juga Sri Jayanegara itu merupakan bagian langkah pengamanan yang diambil oleh Begal Gajah Mada. Sebagaimana yang aku duga, Angawiyat ini tidak lebih seperti Kriyan, arah untuk menyesatkan Rakuti, berkata Telik Sandi Rakuti yang menyusup ke dalam tubuh Bhayangkara itu untuk dirinya sendiri. Gagak Bongol dan Lembang Laut kemudian memisahkan diri, berdiri bersebelahan dengan Panjang Sumprit. Kini Lembu Pulung memperhatikannya. Kita telah sampai di Angawiyat. Langkah berikutnya apa? Bertanya Gagak Bongol. Lembang Laut kini merasa bingung. Aku tidak tahu. Kakang Begal mengatakan sesampainya di Angawiyat akan ada yang memberitahu kita kemana selanjutnya kita menempuh perjalanan. Lembu Pulung yang bisa menebak pembicaraan apa yang terjadi antara Gagak Bongol dan Lembang Laut kemudian bergegas mendatanginya. Aku ingin berbicara hanya berdua dengan Kakang Lembang Laut. Lembang Laut dan Gagak Bongol kini saling memandang. Kamukah orangnya? Bertanya kini Lembang Laut dengan nada yang berbisik. Iya Kakang, jawab Lembu Pulung. Lembang Laut dan Lembu Pulung segera memisahkan diri. Dari tempat masing-masing, segenap Bhayangkara memperhatikan dengan sangat cermat. Segenap Bhayangkara tahu makna apa yang berada di balik pembicaraan itu. Demikian juga dengan Telik Sandi mata-mata dari Rakuti. Dari balik wajahnya yang bagai mengenakan topeng yang berlapis-lapis, ia ikut memperhatikan dan juga menerka-nerka. Perhatian yang diberikan oleh mata-mata itu jauh melebihi para Bhayangkara yang lain. Lembang Laut kini kemudian memandang Lembu Pulung dengan amat tajam. Orang-orang melakukannya dengan penuh gairah.
sampai lupa kepada anak istri. Namun bukan adu jago, ucap Lembu Pulung. Lembang Laut kini mencuatkan alis. Dengan seksama, Lembang Laut mengarahkan perhatiannya pada kalimat sandi itu. Itu adalah pesan dari Kakang Bekel yang harus aku sampaikan kepadamu, Kakang. Lembu Pulung kini menambah. Mendengar hal itu, Lembang Laut pun kini menjadi bingung. Sambil menunduk, ia kemudian melirik. Coba kau ulangi. Orang-orang melakukannya dengan penuh gairah sampai lupa kepada anak istri. Namun bukan adu jago, ulang Lembu Pulung. Kening Lembang Laut tampak berkerut dalam memecahkan teka-teki itu. Tetapi ia tetap tidak pula menemukannya. Lembang Laut justru mengembalikan pertanyaan itu kepada Lembu Pulung. Apa artinya itu? Tanya Lembang Laut. Lembu Pulung kini menggeleng-gelengkan kepalanya. Lembang Laut mengulang. Orang-orang melakukannya dengan penuh gairah sampai lupa kepada anak istri. Namun bukan adu jago. Apa yang dimaksud oleh Kakang Bekel? Jika yang dimaksud adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya sampai lupa diri, lupa anak, lupa istri, yang dimaksud adalah berjudi, kan? Ya, Lembu Pulung menjawab. Lalu, kita disuruh berjudi apa? Lembu Pulung mengira demikian kalimat sandi itu disampaikan kepada Lembang Laut, maka Lembang Laut telah siap dengan segala jawabannya. Dugaannya salah, manakala Lembang Laut bingung tidak mampu memecahkan teka-teki di balik kata-kata sandi itu. Lembu Pulung kini juga sama bingungnya. Apakah aku boleh menanyakan apa kira-kira maksudnya kepada orang lain? Tanya Lembu Pulung. Jangan, jangan. Aku harus memecahkan kalimat sandi itu sendiri tanpa bantuan orang lain, jawab Lembang Laut. Akan tetapi isi otak dari Lembang Laut benar-benar sedang buntu. Kalimat sandi yang harus dipecahkan itu ternyata sangat membingungkan. Padahal apabila kalimat sandi itu tidak bisa diterjemahkan maknanya, maka untuk selanjutnya tidak akan ada lagi perjalanan. Bantu aku berpikir, berbisik ini Lembang Laut. Sudah aku lakukan dari tadi, Kakang. Gagak Pongol yang masih duduk di atas kudanya kini mulai mendekat. Bagaimana? Lembang Laut bingung, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Di satu sisi, Lembang Laut merasa harus merahasiakan kalimat sandi, petunjuk arah perjalanan yang harus ditempuhnya. Di sisi yang lain, ia tidak berhasil menemukan teka-teki di balik kalimat sandi itu. Ada baiknya kita beristirahat dulu sampai kita berhasil menemukan arah yang tepat kemana kita harus menyusul Kakang Bekel, jawab Lembang Laut. Gagak Pongol kini terheran-heran. Kenapa? Kalimat sandi yang ditinggalkan oleh Kakang Bekel agak sulit diartikan. Aku sedang berusaha keras untuk mencernanya. Gagak Pongol kini segera memutar kudanya. Kita beristirahat. Perintah kini telah diberikan. Para Bayangkara kemudian berloncatan turun. Seperti telah memahami benar apa tugas masing-masing, beberapa Bayangkara kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu untuk berburu. Sebagian yang lain mencari kayu bakar untuk menyalakan kembali perapian yang semula digunakan sebagai isyarat dan kini hampir padam. Sementara beberapa orang yang lain menggiring kuda-kuda mereka untuk mendapatkan makanan. Berdiri di atas dahan sebuah pohon, Bayangkara Bradabasu menempatkan diri untuk melakukan tugas pengintaian. Walau tempat itu amat jauh dari kota Raja Majapahit dan kecil kemungkinan pasukan pemberontak menyusul sampai di Angawiyat, tidak ada salahnya untuk selalu menjaga kewaspadaan.
Lembang Laut kini masih tetap dibingungkan oleh teka-teki kalimat sandi sebagai petunjuk arah perjalanannya. Terpaksa Lembang Laut kini harus melibatkan Gagak Bongol. Kakang Begal meninggalkan kalimat sandi. Berkata kini Lembang Laut. Orang-orang melakukannya dengan penuh gairah sampai lupa kepada anak istri. Namun bukan adu jago. Menurutmu, apa yang dimaksud Kakang Begal dengan kalimat sandinya itu? Gagak Bongol kini memamerkan pandangan mata yang sangat bersungguh-sungguh. Gagak Bongol kemudian memejamkan mata sejenak, lalu menebarkan pandangan matanya ke hamparan bulak panjang yang luas itu. Rasanya, jawaban dari pertanyaan itu adalah permainan judi. Jika yang dimaksud selain adu jago, judi bisa dimaksud juga dengan permainan dadu. Bisa mengadu balap kuda, bahkan permainan adu bentek juga bisa. Lalu apa yang dimaksud oleh Kakang Begal? Itulah anehnya, jawab Lembang Laut. Manakala waktu bergeser dengan matahari yang mulai doyong ke arah barat, bau daging ayam hutan yang dibakar kini menyebar kemana-mana. Ada cukup banyak ayam liar di bulak alang-alang yang tidak terawat itu, sehingga para bayangkara kini bisa menyantap sepuasnya. Prada Basu seperti orang yang kelaparan telah tidak makan sebulan lamanya. Dengan amat lahap, ia menyantap jatah yang menjadi bagiannya. Di sebelahnya, tanpa banyak berbicara, Gajah Pradamba menghabiskan pula jatah miliknya. Sementara di sebelahnya lagi, Singo Prapen makan sambil melamun. Kematian dari Risang Panjerlawang di Kebuyutan Mojo Agung telah membuat Singo Prapen masih terpukul. Di antara mereka yang tengah makan bersama tanpa banyak berbicara itu adalah Telik Sandi dari Rakuti. Ia berpikir dengan sangat keras, mencoba menebak kemana Begal Gajah Mada berusaha untuk menyelamatkan Jaya Negara. Sebelum tebakannya atas Kebuyutan Mojo Agung terbukti dengan benar, kemana arah berikutnya kini tidaklah mudah untuk dipecahkan. Untuk mengetahui langkah yang diambil oleh Begal Gajah Mada, haruslah membayangkan bagaimana cara Gajah Mada berpikir. Gajah Mada memang gila. Rasanya tidak ada orang yang gila melebihi gilanya Gajah Mada. Pengawalan terhadap raja menggunakan cara yang ngawur. Harusnya raja dikawal dengan beramai-ramai, bukan seperti bermain petak umpet seperti ini. Telik Sandi itu mengurai ikat pinggangnya untuk memberikan kelegaan pada perutnya yang telah kenyang. Aku punya teka-teki. Tiba-tiba saja Gagak Bongol berceletuk. Perhatian dari Telik Sandi itu seketika tersita. Walau demikian, dengan segera mata-mata pendukung dari Rakuti itu segera mengaburkan kesan apapun dari wajahnya. Yang dilakukan oleh mata-mata itu kini justru berbaring di atas rerumputan sambil memejam dengan tangan kiri yang diselumkan ke dalam perut untuk mengelus-elus perutnya. Ada tanah lebar yang luas, ada pula hamparan hijau yang luas. Lalu ada dua gundukan seperti pantat. Di bawahnya ada gundukan dengan totol-totol hijau. Apa itu? Para bayangkara yang tengah makan itu kini saling memandang, sementara Gagak Bongol sendiri telah selesai makan. Tidak ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Tidak seorang pun kini menjawab. Hah, ada tanah lapang yang lebar dan luas itu memang sebuah tanah lapang yang luas, yang dihampari oleh rerumputan yang menghijau. Dua gundukan seperti pantat itu adalah aku sedang jongkok. Lalu gundukan kuning dengan totol-totol hijau itu adalah taiku yang dirubung lalat hijau. Hahaha. Gagak Bongol mengakhiri ceritanya dengan tawa yang mengakak. Sebaliknya,
Merah padamlah kini wajah Bradabasu yang sedang menyelesaikan makannya. Gila nih, aku masih belum selesai makan, teriak Bradabasu.